Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan login autentikasi sederhana. Kali ini kita akan menyimpan login kita ke dalam database. Database yang akan kita gunakan adalah MongoDB. Teman-teman silahkan buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita Express.js. Sebelumnya kita sudah memiliki project 10. Kita akan mengcopy project 10 dan menjadi project 11 MongoDB seperti ini ya. Oke. Kita akan masuk ke direktori 11 MongoDB, kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, project kita sudah terbuka. Sebelum kita mulai mengedit projectnya, teman-teman install dulu ekstensi Visual Studio Code untuk MongoDB. Ini akan membantu teman-teman ketika akan mengolah data MongoDB-nya ya. Teman-teman klik extension ini, kemudian ketikkan di sini MongoDB. Nah, nanti teman-teman install yang MongoDB for Visual Studio Code. Kalau sudah diinstal, dia akan muncul di activity bar di sini. Ini saya sudah menginstalnya. Nah, ini juga sudah muncul ya. Nah, teman-teman silahkan buat sebuah database baru dengan klik kanan add database. Saya sudah membuat database barunya. Ini latihan. Nanti kita akan menggunakan database latihan ini ya. Nah, terkait dengan MongoDB, di channel ini sudah dibahas lebih detail materi MongoDB. Teman-teman silahkan cek playlist MongoDB-nya di channel ini. Nanti saya cantumkan link untuk playlistnya di kolom deskripsi di bawah. Oke, nah kita akan masuk lagi ke project kita. Teman-teman bisa buka terminalnya dengan menekan Ctrl Backtick. Teman-teman juga silahkan buka npm.js. Kita akan menginstal beberapa dependensi. Pertama kita akan menginstal Mongos ya, Mongos ini. Oke, ini kita gunakan untuk koneksi ke MongoDB. Teman-teman tinggal copy dan install sini ya. Sambil menunggu instalasi selesai, kita akan menginstal lagi Bcrypt. Nah, Bcrypt ini kita gunakan untuk mengenkripsi password kita supaya tidak bisa langsung dilihat ya secara langsung. Kita akan copy. Oke, kita akan paste lagi ke sini. Sambil menunggu Bcrypt yang selesai, kita akan menginstal satu lagi yang namanya .env. Nah, .env kita gunakan untuk menyimpan kredensial environment kita. Kita akan paste lagi ke sini .env-nya, kita enter. Oke, 3 dependensi kita sudah terinstall. Teman-teman bisa lihat di paket sini ya. Nah, kemudian di sini sudah terinstall Bcrypt, kemudian .env dan Mongosnya. Nah, kita akan definisikan untuk env-nya di bagian luar sini. Teman-teman klik kanan, new file, .env, ketikkan ya. Nah, dalam .env saya akan mendefinisikan koneksinya. Saya akan mendefinisikan Mongo URI. Kemudian kita akan definisikan dengan MongoDB _// kemudian saya akan menggunakan 127.0.0.1 karena saya menggunakan localhost gagal koneksi ya. Buat teman-teman yang menggunakan localhost juga silahkan. Kita akan menggunakan 27.0.17. Kemudian saya akan menggunakan database-nya latihan yang tadi kita sudah buat ya, ini latihan ini. Nah, 127.0.0.1, portnya 27017, kemudian nama database-nya latihan. Saya akan save. Kita akan buka lagi projectnya. Teman-teman buka folder src, kemudian di dalamnya buat lagi folder utils. Nah, kemudian kita akan buat file baru namanya db.js. Nah, di dalam db kita akan definisikan koneksinya. Kita akan import dulu Mongosnya. Nah, kemudian kita akan import juga untuk .env
/config. Nah, kita akan definisikan di sini mongosnya. Kita akan connect. Nah, kita akan gunakan koneksinya simple aja ya, seperti ini langsung. Nah, ini perlu perhatikan harus sama ya dengan yang tadi kita buat, Mongo URI. Kalau beda nanti tidak bisa kebaca. Kita akan buka. Nah, di sini komanya juga harus dihilangkan. Kemudian saya akan tambahkan di sini untuk den ya. Saya akan tambahkan den. Kalau misalkan koneksinya berhasil, saya akan kirimkan pesan koneksinya berhasil. Kalau misalkan koneksinya gagal, saya akan kirimkan pesan gagalnya. Oke. Kemudian hasil koneksinya ini akan saya ekspor supaya bisa digunakan di tempat lain. Oke. Ini mongosnya sudah, saya akan copy. Nanti kita akan buat lagi satu folder namanya models. Nah, di dalam model saya akan definisikan file baru namanya users.js. Nah, di sini kita akan import dulu ya user ini. Tadi kan kita sudah definisikan koneksinya. Kita akan import mongos from, kita mundur satu step, util kemudian db.js. Nih ya. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk login skema. Nah, login skema kita akan buat new mongo skema. Pertama kita akan buat nama. Nama ini kita definisikan string dan wajib diisi. Kemudian saya akan buat email juga string dan dia wajib diisi juga. Kemudian saya akan membuat password, ini juga string dan wajib diisi. Tidak memiliki nama, email, dan password. Kita akan save. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta lagi untuk login collection. Login collection kita akan menggunakan mongos model. Nah, nama kolomnya, nama tabelnya, nama saya gunakan user, bukan tabel ya, nama koleksinya users. Saya akan gunakan users. Kita ambil dari skema yang tadi kita buat ya. Kemudian kita akan ekspor default collectionnya. Oke, login collection ini kita akan gunakan di route. Kita akan buka lagi route-nya. Nah, nanti akan kita gunakan ketika sign up. Di sini ada pengecekan untuk email. Kita akan buat sebuah konstanta. Misalkan kita kasih namanya apa ya? Mungkin checking kali ya, karena ngecek ya. Checking kita akan gunakan white. Nah, dari mana tadi? White dari tadi mana user collectionnya? Kita akan ambil, kita taruh ke sini. Kita gunakan ini user collection. Kita akan cari berdasarkan email ya. Ini konstanta. Oke, kita gunakan asinkronus white. Nah, di sini kita akan cek kalau misalkan dia ini sudah ada, berarti ini nggak perlu dicek lagi. Kita langsung seperti ini. Jika checkingnya ada, oke, kita anggap dia kirimkan ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita akan else ya. Nah, else-nya, nah kita akan masukkan ini. Berarti ini akan kita geser ke atas ya. Ini kita geser ke sini. Nah, yang ini kita tidak perlu lagi. Ini kita akan hapus. Ini juga kita akan hapus. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk sebelum, nah ini tidak kita gunakan lagi. Nah, kita akan gunakan white
login, kita akan insert one ya, insert many aja, kemudian kita gunakan array, ininya usernya, kita gunakan array seperti ini. Oke, dan yang push ini kita bisa hapus. Nah, karena password ini berbahaya, kita coba hilangkan ya. Kita gunakan di sini hanya email dan nama saja. Oke, jadi kita sudah mengecek berdasarkan email. Kalau misalkan dia ketemu di dalam database, maka kita akan kirimkan email access ya. Kemudian kalau misalkan tidak ada, maka kita akan simpan ke dalam database dengan insert many login collection-nya. Oke, kita coba dulu ya. Kita gunakan npm run dev. Nah, ini ada error. Ini usernya belum dibuat .js. Oke, kita coba Ctrl C, Y, enter. Kita coba jalankan ulang ya. Run dev. Nah, kita jalankan lagi. Oke, ini sudah jalan, sudah connect. Kita tekan Ctrl dan klik ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi browsernya. Kita akan coba buka sign up. Oke, sign up sebelumnya kita sudah punya latihan, kemudian user. Nah, kita akan hapus dulu dokumen yang ada ya, kita hapus. Oke, kemudian kita akan coba misalkan pojok kode, emailnya kita akan gunakan tes, passwordnya 12345. Kita akan register. Oke, ini sudah masuk ya, kita akan coba refresh. Oke, pojok kode tes ini sudah masuk, berarti memasukkan datanya ini sudah berhasil ya. Oke, ini sign up kita berhasil. Kita coba kalau misalkan kita logout untuk yang emailnya sudah ada pojok kode, kemudian kita gunakan tes, kemudian data yang sama kita register. Nah, already access, ini juga pengecekannya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba untuk proses login. Nah, ini ada sign up, kemudian ini ada login. Nah, ini ada proses login post ya. Nah, proses login ini kita akan gunakan di sini ya. Kita copy aja dari pengecekan email tadi ya. Ini kan ada checking, ini bisa kita copy karena kita menggunakan email juga untuk mengecek usernya. Post login. Nah, kita bisa tambahkan ke sini. Oke. Di sini kita bisa tambahkan lagi asinkronus. Oke. Kemudian kita akan cek nih, jika dia checkingnya ada, berarti di sini langsung aja ya. Kita lakukan pengecekan if. Nah, dia checkingnya ada. Nah, kita langsung di sini cek passwordnya. Ini bisa kita hapus. Nah, berarti ini kita ganti checking password. Checking password kita bandingkan dengan body password. Kalau misalkan dia ada, maka kita akan ubah ya. Ini tidak akan kita ambil bulat-bulat, kita akan ambil dari checking nama dan email. Oke, ini sudah kita bisa hilangkan. Salah ya. Tutup dan kita akan tambahkan else. Kalau misalkan dia gagal, maka tidak ditemukan ya, berarti emailnya ini tidak ketemu. Nah, kalau misalkan tidak ketemu, kita akan kirimkan email tidak terdaftar dan kita akan redirect ke loginnya lagi. Email tidak terdaftar ini juga sama ya, ini berarti bukan email, password Anda salah, password salah, misalkan seperti ini ya. Kalau yang ini email tidak terdaftar karena kita ngecek email ya. Oke, ini checking, kemudian checking body, kita bandingkan, kita isi ke session. Nah, ini sudah, kita akan coba lagi. Nah, kita akan masuk ke login. Nah, misalkan kita menggunakan email yang belum ada. Taruhlah misalkan ini ya.
Kita gunakan password sembarang. Kita login. Nah, dia arahkan ke sini. Berarti ini ada yang salah di sininya ya. Kita checking. Nah, ini ada redirect user. Usernya bisa kita hapus ya, karena kita tidak menggunakan user lagi. Ini bisa kita hapus, kita save. Harusnya dia ngedirect ke sini ya, email tidak terdaftar. Oke, kita login lagi, kita masukkan misalkan ini passwordnya asal, kita login, email tidak terdaftar. Sudah benar ya. Kalau misalkan emailnya yang terdaftar tapi passwordnya salah, kita login, password Anda salah. Oke, kita coba dengan yang benar, tes, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kita login, nah ini sudah masuk. Oke, berarti proses kita ini sudah berhasil ya. Registrasi, kemudian validasi registrasi, login, validasi login sudah jalan. Nah, kita akan tambahkan untuk enkripsinya. Kita akan masuk lagi ke project. Nah, buka lagi yang util ini ya. Kemudian kita akan buat file baru namanya bcrypt.js. Nah, di dalam bcrypt ini kita akan definisikan. Pertama kita akan import dulu bcrypt-nya. Import bcrypt. Nah, kita akan import bcrypt dari bcrypt. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta untuk sal bcrypt-nya ya, sal round. Nah, ya, menggunakan 10. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta untuk melakukan encrypt. Kita akan definisikan di sini untuk enkripsinya. Kita akan gunakan hash synchronous. Kemudian kita akan buat lagi untuk compare-nya ya. Nah, kemudian kita akan kirimkan di sini. Encrypt, kemudian compare ya. Nah, jadi nanti kita bisa kirimkan. Oke, kita bisa gunakan ini encrypt di dalam route kita. Buka lagi. Nah, enkripsi akan kita gunakan ketika kita melakukan ini ya. Kita bisa panggil ke sini. Encrypt. Nah, kita akan ambil yang ini. Encrypt ini bisa kita langsung gunakan Ctrl X. Kita bisa taruh di sini. Dan kita taruh di sini. Ini langsung ya. Ini untuk proses encrypt. Kemudian ketika proses decrypt kita akan compare di dalam proses login. Nah, di sini kita akan panggil sini compare. Nah, kita akan compare ini ya. Jadi kiriman dari bodinya yang ini kita compare dengan checkingnya. Ini bisa kita langsung Ctrl X dan kita bisa taruh di sini. Nah, saya mau menambahkan white karena kita menggunakan yang bukan sinkronus ya. Oke, kita sudah membandingkan dengan menggunakan compare ini. Kita lihat di sini. Nah, ini user sudah tidak kita gunakan, bisa kita hapus. Kita save. Ini juga bcrypt sudah kita import ya. Oke, database-nya tadi kita hapus dulu ya, yang sempat tadi kita buat. Kemudian kita akan registrasi ulang. Kita akan sign up. Kita akan ketikkan pojok kode. Kemudian kita masukkan tes. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita register. Ini ada error. Kita coba lihat. Oke. Kita lihat di sini hash sync encrypt. Kita tambahkan white. Nah, di bcrypt-nya kita hash saja. Coba ya. Salt around. Oh, ini ya. Tidak terdefinisi. Sekarang kita akan coba lagi.
buka, kita balik lagi ke sini ke sign up, kita bisa masukkan kode, kalau enggak tes ya tadi. Kita gunakan tes, passwordnya 12345. Kita register. Nah, sekarang sudah masuk ya. Sekarang bisa kita cek di sini, kita bisa refresh, kita lihat. Nah, ini tesnya sudah masuk. Oke, kita sekarang akan coba untuk login. Kita akan logout, kita gunakan tes, passwordnya 12345. Kita login. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Nah, berarti proses encrypt kita dan proses compare kita sudah berjalan ya. Oke, di sini sudah berjalan untuk sign up, kemudian untuk login juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk proses penyimpanan data ke dalam database MongoDB dengan ditambahkan proses encrypt passwordnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.